moments later. Metode ekstraksi pada praktikum MPBA disusun oleh Nadira Aulia Zahra. Yang pertama, metode maserasi. Yang pertama, kita harus menimbang simplisia yang akan digunakan terlebih dahulu dan simplisianya harus sudah dihaluskan ya. Selanjutnya, siapkan pelarut menggunakan etanol 96%. Campurkan simplisia dengan pelarut dengan perbandingan 1:5. Tutupi beker gelas menggunakan aluminium foil agar tidak terpapar sinar matahari dan tidak merusak proses maserasi. Maserasi dilakukan pengulangan penggantian pelarut sebanyak 3 kali 24 jam dan setiap 1 kali 24 jam harus diganti pelarutnya ya. Sebelum mengganti pelarutnya, saring terlebih dahulu hasil perendaman yang pertama menggunakan kain baltis. Lalu ditampung dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Jika sudah 3 kali 24 jam, maka dilanjutkan dengan pengentalan menggunakan alat rotary evaporator. Timbang terlebih dahulu cawan kosong untuk mengetahui berapa bobot yang didapatkan ekstrak kental di akhir. Ini merupakan bentuk ekstrak kental dari sampel Sambiloto. Yang kedua, ada metode reflux. Langkah pertama, timbang terlebih dahulu sampel yang akan digunakan. Selanjutnya, masukkan ke dalam labu bundar yang sudah diisi dengan batu didih terlebih dahulu. Masukkan pelarut ke dalam labu bundar sesuai dengan perbandingannya yaitu 1:5 menggunakan etanol 96%. Selanjutnya, pasangkan labu bundar dengan kondensor reflux. Proses ini berlangsung selama 2 kali 4 jam. Setelah 4 jam pertama dan kedua, sebelum penggantian pelarut, saring terlebih dahulu ekstrak menggunakan kain baltis. Dilanjutkan dengan penyaringan kedua menggunakan kertas saring. Hasil penyaringannya akan dimasukkan ke botol tertutup terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pengentalan menggunakan alat rotary evaporator. Timbang terlebih dahulu cawan kosong untuk mengetahui berat sampel ekstrak kental yang didapatkan. Hasil ekstrak yang sudah dikentalkan menggunakan alat rotary evaporator selanjutnya disimpan di water bath. Dilanjutkan dengan menimbang hasil ekstrak kental yang sudah ditunggu 1 kali 24 jam untuk mengetahui bobot akhir ekstrak kental yang didapatkan. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai alat rotary evaporator. Biasanya kalau kita mengganti sesuatu, kalau di kompor itu pelarutnya bakalan hilang ya, semua nggak ada. Kalau di rotary itu, pelarut yang kita pakai itu bisa kita dapatkan kembali. Ini ekstraknya, ini pelarut kemarin kan etanol ya. Nah ini etanolnya, ini bisa dipakai sampai 2 kali dengan ketentuan sampelnya harus sampel yang sama. Oke, untuk alatnya di sini ada vakum. Oke, vakum ini untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk menurunkan tekanan ya. Oke, tekanan itu masing-masing dari pelarut itu berbeda-beda ya. Nah, di sini kita udah ada manual booknya untuk masing-masing pelarut. Di sana contohnya yang atas aseton, si embar dari vakumnya tuh 556. Tapi pelarut yang kita gunakan sekarang kan etanol. Nah, ini sudah ada etanol 175. Nah, untuk settingnya kita di sini 175 ya tadi. Nah, ini sudah tadi ya 175 sudah disettingin. Nanti tinggal di start aja. Start. Nanti akan ada bunyi ya kalau start. Ini sebagian dimatiin. Oke, udah ke vakum. Kita lanjut ke tengah. Di sini ada yang namanya water bath. Oke, di dalamnya ada aquades. Di sini airnya jangan menggunakan air keran. Harus pakai aquades. Kenapa? Kalau menggunakan air keran akan berkarat kayak gini nih. Kemarin kita kecolongan sama anak yang tugas akhir, mereka menggunakan air keran. Jadi ada kerak-keraknya. Oke, kemudian di sini ada pengaturan suhunya. Tinggal kita nyalain dulu. Biasanya kita gunain suhu di 40 sampai 60 derajat Celcius. Kenapa? Karena kalau panas
kan, takutnya ini kan ada senyawa yang kita jaga ya, takutnya ada yang tidak tahan panas. Biasanya kita di 50 derajat Celcius nih. Kalau pengen dinaikin jadi 55, tinggal putar ke kanan aja. Kalau mau diturunin, tinggal turunin ke bawah, putar ke kiri. Oke, ini untuk suhunya. Kemudian di sini ada, kita nyalain dulu. Oke, di sini ada RPM. RPM di sini maksudnya itu sebagai putaran dari labunya, kita turunin dulu, kita cobain. Ini untuk naik turun ya. Nah, kita cobain. Nah, dia berputar biasanya di 60 sampai 80 untuk kecepatannya. Kenapa tidak boleh terlalu cepat? Takutnya nanti dia bumping. Bumping itu si larutan yang di sini nanti terbawa lagi ke sini. Kalau terbawa lagi dan menyatu dengan pelarutnya, nanti harus dari awal lagi. Ya, jadi antisipasinya kita biasanya gunakan sampai 60 sampai 80 untuk kecepatannya. Oke, ini sudah ini ya, jadi nggak usah dulu. Oke, nanti akan ada uap ya dari sini. Uapnya masuk kemana? Nanti masuk ke sini, ke kondensor. Di sini ada yang namanya proses kondensasi. Nanti akan ada pelarut yang jatuh ke bawah, yaitu pelarut etanol yang kita gunakan. Jadi si uapnya masuk ke sini, jadi kondensasi, jadi cairan di sini pelarutnya. Nanti ada air masuk dan keluar, itu kemana? Ini selangnya. Dia nyambungnya ke sini ke chiller sebagai pendingin ya, membantu mendinginkan. Oke, kalau sampel sudah masuk ke sini tadi ya, awalnya masukin dulu sampel baru kita pasang. Terus sampelnya sudah mulai berkurang nih, di sini larutannya, sedangkan di sini masih ada. Kita nggak usah ngebuka si ininya lagi, tapi bisa dimasukin lewat sini, selang sini. Tinggal turunin ke bawah, nanti masuk ke sini, kita tutup lagi. Sampai gimana sih ke pemberhentiannya? Sampai kental seperti ini. Sampai sedikit lagi. Oke. Karena kelompok ini sudah selesai, saya matiin semua. Kita keluarin. Kalau ke kiri itu buat ngelonggarinnya atau ngelepasin, kalau ke kanan itu buat ngencengin. Oke. Oke, untuk menghitung rendemen ekstrak otomatis harus ada bobot kosongnya dulu ya. Kita gunain cawan uap. Cawan uapnya tolong ditimbangin terlebih dahulu untuk bobot kosongnya. Ada di belakang sana. Untuk yang kelompok temulawak. Apaan tuh? Sorry ya, aku bawa obat. This is Jessie, cewek farmasi. Tugas kami mengobati, bukan menyakiti.